حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وأمته الكرام ثم خصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب وجميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علوم منفعة في الدين والدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم اتباع الصالحين يرزقنا محبتهم يتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف صالح حضرة الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib dimanapun anak cucu Nabi kita berada, mudah-mudahan sehat panjang umur dan mudah-mudahan anak cucu Nabi kita selalu dikabulkan hajat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan para ulama, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah hadir bersama kita Asy-Syaikh Abu Umar Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari, yang mana beliau ini adalah keturunan daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Beliau ini adalah adik dari Syekh Abdus Salam. Jadi kakak-kakak beliau sudah pernah datang ke sini. Syekh Abdus Salam, ada lagi kakak beliau namanya Syekh Salih Al-Faqir Al-Umari, kakak beliau. Alhamdulillah beliau hari ini datang juga ke majelis ini, dan begitu juga ada Syekh Samir. Lama tidak berjumpa, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan. Beliau ini orang Belanda. Beliau ini orang Belanda. Belahan Belanda dengan Maroko. Belanda dengan Maroko. Jadi alhamdulillah lengkap malam ini. Ada nang dari Yaman, ada dari Maroko dan Belanda. Ada juga mulai kampung Melayu. Siapakah dia? Nah, jadi guru Darmawi, guru Sirat, Ustadz Ping, dan yang dari kampung Melayu tadi, Guru Hanif Martapura. Mudah-mudahan berataan guru-guru nang hadir sehat panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Jadi kita menyambung apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Mana nih, sampai mana? Baik. Wa minasyarafil ummatil Muhammadiyah, dan di antara keutamaan, kemuliaan umat Nabi Muhammad, ma ja'alahu Allah Ta'ala laha minal khasa'is wal fadail li salatil jamaah. Faminha anna salatal jama'ati tazidu ala salatir rajuli munfaridan bi 25 du'afa. Kama sahha dzalika fil hadithi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa fi riwayatin an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah.
faqad ajaba an-Nawawi an hadzal khilaf bain ar-riwayatain bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin was shalah fayakunu li ba'dihim 25 wa li ba'dihim 27 wa bihasbi kamalis shalah wa muhafadzatiha ala hayatiha wa khushu'iha wa kasrati jama'atiha wa fadliha wa syarafil buk'ah. Di antara keutamaan salat bagi umat Nabi Muhammad adalah keutamaan umat Nabi Muhammad adalah Allah menjadikan keutamaan yang khusus bagi salat berjamaah. Di antaranya adalah salat berjamaah itu akan menyebabkan seseorang yang melaksanakan salat berjamaah itu dia akan mendapatkan kedudukan lebih atau seperti orang yang lebih dari orang yang salat sendiri dengan 25 kali lipat. 25 kali lipat. Nah, di riwayat lain 27 kali lipat. Karena dikatakan salatul jamaati tafdulu ala salatil fadhi bisab'in wa ishrin. Dalam riwayat lain bi khamsin wa ishrin. Jadi salat berjamaah itu akan mengungguli salat sendiri itu 25, riwayat lain 27 derajat. Kenapa 25 27? Ujar Imam Nawawi, lalu beliau mengkompromikan dalil. Ada sementara ulama mengatakan bahwa riwayat yang duluan turun adalah 25. Yang pertama adalah khams wa ishrin, 25 derajat. Lalu ujar ulama ada ziyadatul fadl, ada tambahan karunia. Sehingga yang tadinya 25 derajat bertambah jadi 27. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ujar Imam Nawawi, ini menunjukkan keadaan orang yang berjamaah itu berbeda-beda juga. Orang yang berjamaah itu berbeda-beda juga. Kenapa? Karena ujar Imam Nawawi, boleh jadi semua yang didapat di dalam sholat berjamaah itu akan dipengaruhi seberapa orang itu menjaga jamaah. Jadi orang yang sekali-sekali berjamaah berbeda dengan orang yang terus berjamaah. Kaitu juga orang yang khusyuk di dalam berjamaah dengan yang khusyuk kada sama juga. Itu mempengaruhi berapa yang didapat. Ada juga ujar beliau bahwa banyaknya jamaah berpengaruh juga. Jadi jamaah itu secara dasar, secara umum banyak dengan sedikit afdal banyak. Kita lewati dulu, setelah ini kita akan ulang pembahasan ini. Jadi intinya banyak jamaahnya ada pengaruh. Dan kemudian begitu juga dengan di mananya sembahyang. Tentu sholat di tempat yang dulu Nabi pernah sholat di situ beda dengan tempat lain yang Nabi kada pernah sholat di situ. Kita berjamaah di Madinah, di Masjid Kuba, dengan di kamar hotel, iya jelas kada sama. Atau di Masjid Kuba yang Nabi bangun dengan masjid lain yang baru, ya beda meskipun sama-sama di Madinah. Ini ujar Imam Nawawi adalah bentuk pernyataan atau pemahaman dari sementara ulama yang memahami perbedaan riwayat yang 25 dan 27 menunjukkan bahwa orang yang berjamaah itu belum tentu sama juga yang didapat. Nang kayak orang juga bersolawat kepada Nabi. Semua pasti dapat balasan, tapi berapa yang didapat tiap orang kada sama. Mana orang bersolawat kepada Nabi, ya Allah, ulun bersolawat kepada Nabi, mudahan hajat ulun kabul. Tentu kada sama dengan ya Allah, ulun bersolawat kepada Nabi karena kecintaan dan kerinduan. Semata-mata itu kada ada yang lain. Ya kada akan sama. Ketikanya bersolawat kepada Nabi, kada hadir di hatinya keagungan Nabi. Ketikanya bersolawat kepada Nabi, yang ada di dalam bayangannya hutang lunas. Nang seikung ketika bersolawat terbayang perjuangan Nabi, terbayang inya keinginan selalu bersama Nabi. Ya kada sama meskipun sama pada bersolawat. Mungkin kalau dilihat sekilas nang mana bersolawat ini rindu, inya senyum karena inya terbayang akan kebersamaan dengan Nabi. Ada nang sebelah dia bersolawat sambil menangis, sekalinya keingatan hutang yang ditagih orang. Tetangi-tangisnya kasihan bersolawat, minta tolong mana Allah hutang ulun ini ditagih orang, mudahan dengan berasal lunas.
kada salah pang, cuma kada bakal sama antara orang nang bersolawat bujur-bujur inya ingin supaya bersama Nabi dengan orang nang dicampurnya dengan niat nang lain, meskipun itu kada salah, kada salah. Cuma kalau kita bakal meletakkan niat itu jangan alang-alang mandak, jangan alang-alang. Niatkan dengan sholawat itu adalah mudah-mudahan kita kada terpisah lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Kalau sudah kada terpisah lawan Nabi itu, maka yang lain itu kecil jadinya. Kecil jadinya. Nang lain itu di bawah itu. Nang kayak kita berwudu dalam bab wudu. Berwudu itu niatkan aja sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Itu sudah paling tinggi. Kalau pian berwudu macam itu, bolehlah pian sembahyang. Ya jelas boleh. Bolehlah dengan sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil yang ada pada diriku karena Allah. Lalu membaca Quran, lalu boleh. Tapi bisa juga orang tuh berwudu niatnya sengaja aku berwudu untuk membaca Quran. Bisa gitu lah? Bisa lah? Sengaja aku berwudu untuk membaca Quran aja. Nah, maka sementara ulama di dalam fikih kita Syafi'i, sementara ulama mengatakan bila niatnya itu berwudu sekedar supaya kawam baca Quran aja, maka inya cuma boleh membaca Quran aja. Nang tinggi pada itu kada kawa. Contohnya sembahyang. Tapi kalau kita niatkan ini untuk sembahyang, maka nang di bawahnya kawa. Kayak itu maksudnya. Ngerti lah itu maksudnya. Ngerti kira-kira? Ya jaka ibarat maaf nih lah. Bila orang menukar mobil, bila inya menukar mobil Alphard, mobilnya kawa di kota, tapi bahancuran bila mobilnya dibawa ke sawit. Bila inya menukar Land Cruiser ini kawa di sawit, kawa juga di kota, kan gitu lah. Makanya harganya Land Cruiser dengan Alphard larang mana? Land Cruiser lebih tingginya. Kita ambil nang tinggi, kada betah lagi nang di bawah, gitu lah. Bila meletakkan niat tinggi sekalian. Itu contoh aja, contoh. Nang bisa Alphard jangan tersinggung. Ini anu aja. Kalau orang cuma ambil misalnya mobil MPV itu kan mobil yang memang kenyamanan di dalam kota itu rata-rata bergoyang. MPV, nah itu kalau dibawa di kota nyaman memang kada bergoyang, bawa aja ke tambang, kada bahancuran. Tapi mobil nang tinggi tadi yang memang SUV itu memang bujur-bujur untuk medan-medan yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya ujar orang wahid itu all wheel drive, AWD, semuaan roda berputar. Nah itu kan mana aja tuh, hendak ditambang kah, hendak di sawit kah, hendak di kota kah, hendak di Lok Bahu kah, di mana kah, berputar aja terus. Nah itu kita ambil spesifikasi tertinggi, maka yang rendah itu kada masalah lagi gitu loh. Nah itu contoh aja supaya untuk memudahkan kita untuk memahami ini. Singkat cerita kita kembali tadi ulun akan tekan sedikit masalah ini. Tadi kita katakan bikasrati jamaatiha, banyaknya jamaah berpengaruh. Naam, banyak jamaah ada pengaruh secara umum. Jadi jamaah ketika kita ingin sholat secara umum, ulama mengatakan di mana jamaahnya lebih banyak itu afdal daripada nang jamaahnya sedikit. Kecuali. Nah, ini berarti ada pengecualian. Kecuali di jamaah yang banyak itu, maaf, mereka sedang melaksanakan sholat di tempat yang dipersengketakan. Terjadi sengketa di tanah yang disolati itu. Ngerti maksudnya? Nah, ada masjid lain yang mana tidak terjadi sengketa atas tanahnya. Tapi yang disengketakan ini jamaahnya 300. Nang di sini jamaahnya 50, tapi adem ayam aja, kan ada sengketa apa-apa. Maka ulama mengatakan sholat di tempat yang tidak terjadi sengketa pada tanahnya itu lebih afdal meskipun jamaahnya sedikit. Jelas kira-kira ini? 2. Bila jamaah banyak, kita katakan secara umum afdal pada yang sedikit. Kecuali pulang
Bila jamaah yang banyak itu imamnya fasik. Jamaah sedikit imamnya adil, soleh. Di jamaah nang banyak maaf. Alhamdulillah min dzalik. Rupanya imamnya itu apa? Judi online. Imamnya umpat judi online. Itu nyata mana sudah fasik. Fasik itu orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Judi online. Apalagi menyaung atau apakah judi bola apa pokoknya fasik. Nah, sholat di situ nang imamnya kada fasik itu afdal meskipun kada banyak orangnya. Cuma ada separuh langgar, separuh musalla. Di situ full, tapi ya tadi maaf imamnya naudzubillah min dzalik terindikasi pulang. Ya maaf, duit inya selewengkan atau apa pokoknya inya melakukan dosa besar atau terus melakukan dosa kecil. Maka sembahyang di tempat nang imamnya itu adil, soleh lebih bagus, lebih afdol. 2, 3, apabila kita sembahyang di jamaah banyak maka jamaah sedikit terbengkalai. Contohnya Ustadz Ping ini di sekitar rumahnya ada langgar, ada musola. Urangnya kada banyak, paling 20 warga perumahan. Tapi bila Ustadz Ping kada datang ke musola itu orang kada berjamaah. Orang Hawaii kada ada Ustadz Ping. Ustadz Pingnya hendak tulak ke Islamik, orangnya banyak orangnya. Maka bagi Ustadz Ping kalau nyetulak ke Islamik orangnya full, tetapi kampung pacang terbengkalai, maka lebih afdal di kampung aja meskipun kada banyak orangnya gitu lah. Jadi tidak mutlak juga bahwa jamaah banyak lebih afdal. Memang secara umum kalau sama ini orangnya banyak, ini banyak. Ini alim, ini soleh, Di sini kada terbengkalai kampung, sini kada terbengkalai, sama, semuanya sama. Nah, maka yang banyak jamaah lebih afdal daripada yang sedikit. Kalau semua kriterianya sama. Tapi kalau terjadi macam tadi imam di situ ternyata kada jujur atau imamnya itu misalnya fasik, maka di tempat yang sedikit lebih afdal. Baik. Tapi sah aja lah sembahyang di belakang orang fasik. Kalau bicara sah. Kalau bicara sah. Karena kalau tidak khilaf, siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas wala Abdullah bin Mas'ud alladhi shalla khalfa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi, sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sudahlah, kita kada hendak menceritakan tentang Hajjaj bin Yusuf, cari aja pian di sejarahnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Banyak kok orang berjual siapa itu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, kayak apa dulunya berhadapan dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair. Intinya ini Hajjaj adalah panglimanya pasukan Bani Umayyah. Walhasil ini orang macam Hajjaj aja, berapa banyak sahabat yang jatuh di zaman itu, tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas ya sholat aja di belakangnya. Nah, ini menunjukkan sah aja gitu. Kalau bicara sah, ada imam kita, sekalinya imamnya maling, tapi bacaannya fasih, bilanya sembahyang nangis sidin. Misalnya nangis, bacaannya bagus, wah tajwidnya baik, kan main. Nah, orang nangka ini sembahyang di belakang, sekalinya ketahuan sidin itu bos judi, bandar judi, atau mengkonsumsi narkoba, wa na'udzubillah min dzalik. Sekalinya konsumsi narkoba orangnya. Tapi jadi imam luar biasa. Sholat di belakangnya ini sah. Kalau bicara sah. Karena kita hanya bicara sah kada sah dalam fikih itu hanya apabila syarat terpenuhi, rukun terpenuhi. Menghadap kiblat sembahyang, tutup aurat, rukun terpenuhi, sah, diterima kada. Nah, ini maka lain bicara sah kada sah. Karena kan pertanyaannya sah kada? Ya sah, tapi diterima kada? Nah, ini wallahu alam, itu urusan Allah Ta'ala. Nangka itu. Karena bisa saja sholat itu sah,
dalam pandangan fikih, tapi bisa aja kan diterima di sisi Allah, bisa itu. Jelas kira-kira? Baik. Sedikit lagi, wa minha maghfiratuz dzunub. Dan di antara keutamaan umat ini adalah ampunan dosa bagi orang yang melaksanakan salat jamaah. Waruwiya an Utsman radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha al-wudu thumma masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imam ghufira lahu dzambuh. Ujar Nabi, barang siapa berwudu lalu inya menyempurnakan wudu, lalu kemudian inya berjalan menuju salat berjamaah, nah salat wajib, lalu kemudian inya salat bersama imam berjamaah, artinya ghufira lahu dzambuhu, maka akan diampuni segala dosanya. Dah. Wa an Ibnu Abbas, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani lailata rabbi tabaraka wa taala fi ahsani suratin. Ujar Nabi, aku suatu malam didatangi oleh Allah taala. Aku suatu malam didatangi Tuhan. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, ahsabuhu fil manam. Maksudnya ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku menganggap, merasa, mengira itu mungkin terjadi dalam mimpi. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita kada tahu hakikatnya, wallahu alam. Kita kada sampai ilmu ke sana. Cuma terjadi, ujar Nabi, aku didatangi Tuhan. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, mungkin dalam mimpi, wallahu alam. Bukan mustawa kita untuk membahas itu. Lalu Allah berkata, ya Muhammad, ai kekasihku Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Ujar Allah Ta'ala, kekasihku, nabiku, rasulku Muhammad, apakah engkau tahu apa yang saat ini terjadi di atas langit sana terkait perdebatan yang ributnya luar biasa. Jadi di langit lagi ribut. Apa yang terjadi di mereka? Apa yang mereka bicarakan? Ujar Nabi, la ulun kada tahu ya Allah. Ulun kada tahu apa, ada apa ya Allah. Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah. La. Fawada'a yadahu baina katifai hatta wajadtu bardaha baina sadiyai. Ujar Nabi, maka Allah meletakkan makna yad kalau kita secarakan secara zahir artinya tangan. Tapi kalau di sini kita jangan bayangkan Allah Ta'ala, karena ulama karena memiliki takwil sendiri. Jakanya ulun nih lawan Ustaz Ping. Ulun letakkan tangan ulun nih di belakang Ustaz Ping, maka Ustadz Ping akan merasakan dinginnya tangan ulun ini tembus sampai ke dada. Tapi jangankah itu memaknakan ini? Tidak boleh. Karena Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Menurut sementara ulama, maka Allah memberikan kepada Nabi karunia pengetahuan sehingga Nabi mengetahui apa yang terjadi saat itu. Di langit sana apa orang? Gitulah. Jadi sudahlah, intinya kalaupun ujar ulama kita tidak paham terhadap makna-makna dari kalimat itu, macam yadullah fawqa aydihim, atau kita katakan kullu syai'in halikun illa wajah dan seterusnya. Udahlah, kalau memang kita kada sampai ke derajat macam ulama-ulama kita, udah kita beriman dengan apa yang Allah sampaikan, kayak itu aja sudah. Beriman dengan apa yang Allah sampaikan. Dan menyerahkan kita nang awam ini maknanya Allah nang lebih tahu. Para ulama itu terkadang bila mentafsirkan apa-apa itu wallahu alam, Allah yang lebih tahu jar mereka. Karena pengetahuan kita tentang itu ada ulama kita yang mentakwil.
Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka semua. Karena ada yang memaknakan kekuasaan tangan itu. Model nang kayak barang siapa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran tak dilubah dengan tangan. Kayak dengan tangan artinya dengan power gitu loh. Tangan itu istilahnya power. Kayak apa jar tuh nah anu judi merajalela, tenang aja jar. Karena aku yang bereskan dengan tanganku seorang. Karena tangan Sidin mahambur. Tapi Sidin punya power. Karena dengan kekuatanku, dengan kuasaku aku yang selesaikan. Kayak itulah. Itu kalau ulama memaknakan yat tadi dengan makna kekuasaan. Kekuasaan Allah, power Allah di atas power mereka semua. Dan seterusnya. Itu yang ada juga ulama yang memilih untuk tafwid. Ada juga, udahlah Allah mengatakan begitu, kita kada menanyakan bagaimana, kada juga membayangkan apa-apa, pokoknya kita satu, laisa kamitslihi syai', selesai. Allah Ta'ala tidak serupa apapun, titik gitu aja. Ada juga nang macam itu. Nah, nang luput itu adalah kalau sampai kepada derajat menyerupakan makhluk. Nah, ini maka luput. Mengatakan Allah bertangan seperti tangan makhluk juga. Makhluk tuh gambarannya. Allah tuh kayak itu juga, model kayak itu. Nah itu tuh hati-hati. Itu bisa menyebabkan kepada kekufuran. Karena mentajisim seakan-akan mengatakan Allah tuh beranu kayak kita. Berbentuk. Sifat turun Tuhan dipadahkan Allah turun, nang kayak kita turun mulai atas gunung ke bawah, nang kita turun mulai atas mimbar ke bawah. Nah ketika kita menyatakan itu sama seperti makhluk, Allah tegaskan laisa kamitslihi syai', nah itu bahaya karena kita mukhalif dengan nas Quran. Nas Quran mengatakan Tuhan kada serupa dengan makhluk, kita padahkan serupa. Paham lah? Jadi kalaupun kita kada terlalu, ulama ada yang mentakwil itu dengan apa yang layak bagi Tuhan. Mentakwil itu kada sembarangan juga pulang. Kadanya kita asal takwil sekahendak, kada bisa juga pulang. Nang kayak Quran itu para jamaah kita membaca lalu timbul pemikiran kayaknya ini maknanya, jangan coba-coba. Mentafsir Quran wani dengan otak seorang meskipun pintar. Makanya dikatakan man fassara Qur'anan bi ra'yihi, barang siapa mentafsirkan Quran dengan nyaman pada masa ini pinanya menurut unda kayak ditafsir aja menurut unda. Kayak sih menurut anda. Makanya jangan salahkan bila ulama itu sedikit-sedikit berpender ujar guruku. Itu bagus kayak itu. Pertama melepaskan diri dari keakuan. Dan kayak itu kebiasaan kita nih lah Ahlus Sunnah. Terutama kita nang dari apa jar orang bahari itu hanya kaum tuha jarang bahari. Mereka bila apa-apa tuh kada bisa berlepas dari perguruan. Ujar guruku. Ini menunjukkan bahwa mereka tuh menyampaikan sesuatu tuh memang bersumber. Selama memang itu tidak berbohong. Ujar guruku. Selalu mereka. Karena melepaskan keakuan. Masa bisa sekarang guru-guru tuh kita macam guru-guru muas di Martapura. Allah panjangkan umur Sidin. Karena guru muas tuh berucap ujar guru seman bahari Sidin. Ujar guru seman. Ujar guru seman, ujar mintuha. Nah, kayak itu sih nancak. Maksud mintuha itu guru Abdul Qadir Hasan guru tuha. Ujar mintuha, ujar guru seman. Kadang-kadang ulun bahari bila beelang pada Sidin anu jeni Sidin ini ujar almarhum guru Ibad bahari. Ujar almarhum guru Usin Amit. Selalu kayak itu Sidin. Itu melepaskan keakuan. Nang bahaya tuh kita bila belajar ujar Sidin kalau menurut saya itu menurut saya ini makam. Kalau menurut saya ya kita boleh jadi orang tuh memang pintar, tapi ulama-ulama kita menjaga benar itu supaya mereka itu memiliki ketersambungan. Apa yang mereka sampaikan itu kada mereka sendiri. Ulama-ulama bahari kada main-main kealiman mereka. Bila mereka bicara tuh mereka memiliki sumber-sumber yang jelas. Nah begitu. Jadi jangan kita mencoba seorang, jangan. Jangan heran bila murid Habib Umar kena ujar Sayyidina Habib Umar. Itu bukan menjual guru, tetapi melepaskan keakuan diri ini. Nah, bahwa apa yang aku sampaikan ini semuanya mutlak adalah keberkahan guruku.
Macam itu jemaah. Karena sedikit kita lewatkan aja ini dulu. Setelah ini baru akan kembali sekali lagi, baru karena kita akan mendengarkan nasihat dari Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari. Tadi dikatakan ujar Nabi. Nah setelah tadi yang dikatakan, tapi jangan artikan itu Allah meletakkan tangan, jangan begitulah. Intinya Nabi tahu aja tiba-tiba. Nabi tahu. Dengan karunia Allah Nabi tahu. Lalu ujar Nabi, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardh, maka aku tahu apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi. Nah, ini lain sudah dimensinya kita bicara. Aku jadi Nabi tahu apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi. Terlepas dari sebelum bagaimana setelah. Intinya Nabi tahu berarti gitu. Makanya kadang-kadang begitu Nabi menghantam pelang, tiba-tiba Nabi memberitahu yang terjadi akan datang. Nabi itu sering loh menyampaikan ke jamaah, ke sahabat apa yang akan terjadi di masa akan datang, itu sering Nabi sampaikan ke mereka. Dan itu bukan prediksi, itu terjadi. Bila Nabi itu mengatakan nanti di akhir zaman, itu bukan prediksi Nabi. Itu karena memang Nabi tahu itu terjadi. Maka ujar Nabi, aku tahu apa yang terjadi di langit di bumi. Atau aku tahu ujar Nabi apa yang terjadi antara timur dan barat ini. Apa aja yang terjadi aku tahu. Qala ya Muhammad. Maka kemudian dikatakan, wahai Muhammad, hal tadribi ma yaqtasimul malwala, apa yang terjadi, bagaimana serunya perdebatan di langit itu, tahulah sudah engkau. Ujar Nabi, na'am, nggih ulun tahu. Apa? Fid darajat wal kafarat wa naqlil aqdam ilal jamaah. Ujar Nabi, ternyata malaikat itu sedang ribut membahas tentang orang yang Allah naikkan derajatnya, tentang orang yang Allah hapuskan dosanya, yaitu orang-orang. Nah ini sebentar riwayat dipotong. Riwayat yang lebih panjang diriwayatkan Imam Tirmidzi adalah ternyata mereka itu malaikat geger membicarakan orang-orang yang mereka itu dosanya dihapus, kemudian derajatnya dinaikkan gara-gara apa? Gara-gara satu, mereka itu duduk tetap di dalam masjid setelah sholat. Diamnya mereka dalam masjid menunggu sholat itu hukumnya sholat. Itu menaikkan derajat, menggugurkan dosa. Termasuk diantaranya adalah isbaghul wudu al-makari. Ini menyempurnakan wudu ketika, maksudnya ketika tidak nyaman, ketika susah. Maksudnya diantaranya musim dingin. Tetap inya berwudu sempurna. Padahal musim bahari kami kalau musim dingin. Kalau zaman ulun aja bahari, musim dingin itu biasanya terjadi ketika haulnya Habib Ali bin Hasan di Mashhad. Itu biasanya musim dingin. Atau ketika haul Nabi Allah Hud yang khusus. Haul Nabi Hud khusus. Untuk para murid-murid Darul Mustafa. Itu khusus. Kalau yang umum bulan Sya'ban. Ini ada khusus kena. Itu musim dingin. Kalau Sya'ban itu musim panas. Wah itu kalau sudah dingin itu. Kalau berwudu itu rasanya menyurung batin asa ke es. Dingin dasar dingin tuh bang. Siang aja berwudu menggigil, apalagi subuh. Nah, orang yang mampu menyempurnakan wudu dalam keadaan begitu, itu dosanya dihapuskan dan derajatnya naik. Kadang mudah memang. Di antaranya apalagi? Di antaranya adalah orang yang melangkah menuju sholat berjamaah. Nah, orang yang menuju jamaah itu tahapusan dosa-dosanya dan naik derajat. Modelnya tuh jaka ibarat ada dua hal yang menarik sesuatu secara bersamaan. Langkah satu kaki kita menaikkan derajat, langkah kanan, langkah kiri menggugur dosa, langkah kanan menghapus derajat, langkah kiri menghapus dosa gitu. Jadi satu kaki melangkah naik derajat, satu kaki melangkah gugur dosa, satu langkah lagi naik derajat, satu langkah lagi gugur dosa, dan begitu. Nah itu karunia yang Allah beri bagi orang yang berjalan menuju jamaah, maksudnya berangkat. Tapi kalau bersepeda motor bang jangan melangkah. Itu tuh kada usah memikirkan langkah itu. Bila Allah memberi karunia itu bermotor kah, oyen kah? Tolong oyen. Cari aja kan namanya oyen di luar tuh ada tuh. Jadi
hendak naik mobil kah, naik apakah, naik kuda kah pian, atau bahambin kah. Pokoknya orang berjamaah itu ada aja karunia yang Allah beri. Jangan takut. Berapa nah itu maka berapanya jangan bertakutkan kita, itu urusan Allah memberi. Kalau saya mikirkan nang itu, pokoknya karunia Allah berikan bagi orang yang hadir salat berjamaah. Kita bebulik ke tadi. Dan intinya begini saja. Orang itu kayak apa caranya kita ini bisa melepaskan keakuan diri ini. Nah, cari aja intinya caranya itu sudah. Kalau untuk berbicara saya kada pantas ulun bicara di hadapan guru-guru kita seperti ini, tapi intinya apa aja cara nang bisa melepaskan keakuan kita, pakai cara itu. Nang sekira jangan terlalu banyak bertimbul akunya. Karena aku nih, apabila mulai timbul aku, maka akan timbul setelahnya itu banyak hal. Di antaranya kesombongan. Bila sudah mulai sombong, lalu kada taat dengan aturan. Itu kan karena perasaan jumawa. Orang beantri, apa misalnya beantri, unda kada beantri, wah beli serbu unda, karena memandang dirinya. Orang rame masyarakat misalnya beantri dalam satu hal, ini merasa orang hebat, orang besar, kadang mau juga antri kayak orang lain. Kadang masuk ke bandara, diperiksa orang, tolong Pak Anu, ini merasa hebat misalnya kayak itu, apa di Brazil sana, di Ekuador sana misalnya, begitunya merasa hebat, kadang mau. Kalau peperiksa-periksa kan kada tahu kasih apa aku. Nah, bila sudah aku tuh timbul kena perasaan hebat setelahnya. Bila sudah perasaan hebat tuh timbul, aturan-aturan itu kada mau lagi mengumpeti. Karena keakuan itu timbul. Kamu udah tahu siapa saya aja. Nah, ini bila sudah timbul itu lalu repot ya. Ada orang apa gerang ngalihnya, orang meminta tolong sebentar Pak, angkat tangannya, bukakan, buka ranai. Udah bengang ngalih. Bahwa diperiksa orang stumat aja sarik. Tapi ya itu tadi, bila dimulai dengan keakuan muncul, akan timbullah berbagai macam di belakangnya. Gerbangnya keakuan. Makanya ini para jamaah, memang agak sedikit lah karena ini dulu ya pada waktunya saja lah insyaallah kita akan bahas tentang pertanyaan Imam Sya'rani kepada Sayyidina Ali Al-Khawas. Guru iblis itu terkutuk. Ali Al-Khawas ini murid gurunya Imam Sya'rani. Ujar Imam Sya'rani, ya guru, iblis itu terkutuk, terusir. Iblis itu ablasahullah, ay ab'adahu min rahmatih, orang nang dijauhkan dari rahmat Tuhan, itu iblis. Asalnya lain iblisnya, ini namanya lain iblis. Iblis itu namanya iblis. Siapa namanya sebenarnya? Penting lah bagi pian untuk mengetahui nama iblis. Kada juga kalau kira-kira. Kada harus siapa nama asli iblis, kada harus tahu juga. Intinya setelah inya membangkang, iblis itu bagian dari jin. Setelah inya membangkang, maka inya dijauhkan dari rahmat Tuhan, maka jadi lainnya iblis. Setelah inya anak cucunya itu anak cucu iblis. Ujar Imam Sya'rani, wahai tuanku, wahai guruku, kalau iblis itu terkutuk karena inya tidak mau sujud ketika diperintah sekali itu, maka ujar Imam Sya'rani, rasa-rasanya kita ini lebih banyak membangkang daripada iblis. Kalau iblis itu terkutuk karena kada mau sujud sekali itu, maka rasanya kita ini lebih banyak kada sujud pada iblis. Kalau saat itu salah iblis adalah merasa lebih baik daripada Adam, maka berapa sering ujar Imam Sya'rani kita ini merasa lebih baik pada orang. Kok kurang lebih aja, nang disuruh Tuhan begini kita langgar rancak juga, nang kita merasa lebih baik dari orang rancak juga. Apa guru nang menyebabkan iblis terusir? Maka ujar Imam Ali Al-Khawas, wahai anakku, kan ujar iblis itu ana khairun minhu. Ketika disuruh sujud lah Nabi Adam lah, ya lah, ana khairun minhu, aku ini ya Allah lebih baik pada Adam, pada inya. Kenapa jadi disuruh sujud kan gitu? Berarti kada mau sujud satu, ya lah. Yang kedua merasa lebih
baik. Tapi masalahnya ujar Ali Al-Khawas bukan di situ mulanya. Tetapi ujar Ali Al-Khawas mulanya adalah karena iblis itu wani berucap ana di hadapan Tuhan. Paham maksudnya? Ba'ana di hadrat Tuhan. Ananiyahnya timbul. Karena lihat, ana khairun minhu, kalimat khairun minhu ini datang setelah ana. Bila sudah keakuan muncul, perasaan lebih baik dari orang itu timbul kan. Lalu takabur kan. Karena ujar ulama at-takabbur muta'alliqun bil wujud. Karena ketika kita merasa berisi wujud, maka saat itu kita bisa takabur. Makanya Allah itu mutakabbir, wajar karena Allah itu wujud. Tuhan wujud, memang. Lalu Tuhan mutakabbir, iya sesuai. Lah kita wujud itu lawannya ya Qur'an. Adam apa artinya? Adam ya kita. Karena kita di Adam, lalu kada boleh kita takabur. Mun wujud kada ada hendak takabur. Nah, jadi para jamaah, ini jawaban menarik dari Sayyidina Ali Al-Khawas. Ananya itu jadi masalahnya. Nah, begitulah kita para jamaah, bila ana nih mulai terbawa-bawa, sudah jangan terlalu banyakin membawa aku. Mun aku sudah cukup, jangan terlalu banyak aku begitu. Karena bila keakuan muncul tuh belakangnya kada bagus yang timbul, karena setelah kalimat aku tadi. Mudahan Allah menjauhkan kita dari keaku-akuan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita akan bermaulid. Insyaallah kita akan kedatangan guru kita Kiai Haji Hasanuddin bin Alim Al-Fadil Kiai Haji Badruddin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Nah, yang kedua kepada seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam Martapura, itu insya Allah di hari Selasa di tanggal 25 akan ada pertemuan alumni. Akan ada pertemuan alumni Pondok Pesantren Darussalam, selajur pengukuhan alumni-alumni di berbagai kabupaten kota. Dikumpulkan jadi satu di hari Selasa, karena dengar saja pengumumannya lewat media sosial di mana tempat secara pastinya karena akan disampaikan. Cuma insya Allah waktunya adalah hari Selasa depan jam 8 sampai selesai. Dimulai dengan maulid dulu, lalu kemudian disampaikan oleh beberapa hal yang perlu disampaikan oleh pimpinan Wabda Pusat di Martapura. Pimpinan Wabda akan datang, yaitu guru kita Pak Haji Fauzan Saleh, Pak Fauzan, pimpinan Wabda Pusat. Nah, baru kena akan disampaikan oleh pimpinan Darussalam, yaitu Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin. Dan beliau akan memberikan beberapa ijazah-ijazah kepada para alumni yang hadir insya Allah di hari Selasa itu. Nah, beberapa penyampaian dan beberapa ijazah sekali kami sampaikan kepada seluruh alumni di hari Selasa sekitar jam 8 sampai selesai. Besar kemungkinan tempatnya adalah tapi karena insya Allah dalam 1, 2, 3 hari ke depan ini akan rilis secara resmi mengenai tempat dan waktunya itu. Besar kemungkinan insya Allah mungkin diusahakan di gedung apa ngarannya itu nang di higa rumah gubernur itu, gedung apa namanya? Olah bebaya apa namanya itu? Nang pokoknya di komplek itu nah. Olah bebaya namanya apa itu? Nah, itu tuh insya Allah. Tapi karena kita akan rilis secara resmi itu. Nah, itu sekali kami sampaikan kepada seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam. Nah, dan juga undangan mungkin akan diberi